Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di mata pelajaran Perbankan Dasar kelas 10 semester ganjil ini. Materi yang pertama adalah materi perbankan di Indonesia dengan kompetensi dasar KD 3.1 memahami perbankan di Indonesia, KD 4.1 melakukan klasifikasi perbankan di Indonesia. Tujuan pembelajaran dari materi yang pertama ini antara lain, yang pertama siswa dapat memahami perbankan di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat melakukan klasifikasi perbankan di Indonesia. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari, yang pertama adalah sistem moneter di Indonesia. Yang kedua, sejarah perbankan di Indonesia, yang terbagi dalam dua kelompok materi. Yang pertama, asal mula kegiatan perbankan. Yang kedua, kondisi perbankan sebelum dan sesudah deregulasi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sistem moneter di Indonesia. Sistem moneter di Indonesia merupakan suatu sistem yang mengatur perputaran uang di Indonesia, mulai dari penerbitan uang hingga peredarannya dalam masyarakat. Terdapat tiga pelaku utama dalam sistem moneter ini, yaitu otoritas moneter. Otoritas moneter mempunyai peran utama sebagai sumber awal terciptanya uang beredar. Yang kedua, lembaga keuangan yang terdiri dari lembaga bank dan lembaga non-bank. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat berperan sebagai pelaku pasar uang ketiga atau dapat diartikan sebagai konsumen akhir uang yang tercipta. Materi selanjutnya yaitu sejarah perbankan di Indonesia. Materi yang pertama, asal mula kegiatan perbankan di Indonesia. Berawal dari zaman Babilonia, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, kegiatan dilakukan dengan pinjam-meminjam emas atau perak dengan tingkat bunga tertentu. Seiring perkembangan zaman, kegiatan tersebut terus berlanjut bahkan semakin meluas. Kemudian yang kedua, kondisi perbankan sebelum dan sesudah deregulasi. Yang pertama, kondisi sebelum deregulasi. Ini terbagi menjadi tiga masa, yaitu masa kolonial, masa setelah kemerdekaan, dan masa sebelum deregulasi pemerintah. Yang kedua, kondisi setelah deregulasi. Setelah adanya deregulasi ini, perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Adapun ciri perbankan setelah deregulasi diantaranya, yang pertama, adanya peraturan yang memberikan kepastian hukum. Yang kedua, jumlah bank swasta bertambah banyak. Yang ketiga, tingkat persaingan bank yang semakin kuat. Yang keempat, sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang atau bisa disingkat SBPU. Yang kelima, kepercayaan masyarakat terhadap bank meningkat. Yang terakhir, mobilisasi dana sektor perbankan yang semakin besar. Demikian materi pembelajaran dalam KD yang pertama ini. Nantikan tugas yang akan diberikan oleh guru mata pelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.